Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan Coach Teguh M. Arifin dari Bandung ya Coach ya. Ya. Oke. Nah saat ini ngobrol-ngobrol santai. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa bermanfaat untuk viewers dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang panahan ya ke depannya. Insya Allah, amin. Silahkan Coach untuk memperkenalkan diri ke viewers. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Teguh Muhammad Arifin, asal dari Bandung. Pekerjaan sehari-hari kalau boleh ditulis di KTP pemanah ya. Boleh ya, boleh loh sekarang kalau loh. Boleh ya, karena Boleh. kan saya nggak punya kerjaan lain dari pagi sampai sore ya. Manahan. Urusannya panah memanah aja. Panah memanah ya, sibuknya di situ, passionnya di situ ya Coach ya. Ya, alhamdulillah. Ini dalam rangka apa nih ke Jogja nih Coach? Dalam rangka Sampai healing bisa saya ya. culik gitu kan. Ya sebetulnya ada ini Teh Susan, ada kegiatan Ya. saya di Klaten, ada pelatihan-pelatih serta sertifikasi wasit panahan tradisional. Masya Allah. Nah kebetulan saya salah satu pembina Ya. di situ. Nah, jadi saat kemarin kegiatan itu saya diminta ngisi materi yang kemudian juga untuk membuka Rakornas Rapat Koordinasi Nasional Vespati 2023. Masya Allah. Saya bilang memperkenalkan narasumber hari ini, beliau adalah seorang founder sebuah klub di Bandung, ya. Terus kemudian juga founder Executive Learning Center juga, terus judge juga, TD juga, atlet juga ya. Terus kemudian lagi sibuk di bidang organisasi Pemprov Pertani Jabar ya. Masya Allah. Itu gimana ngebagi waktunya tuh? Nggak lupa makan kan? Ya sebetulnya nggak semua berlangsung bersamaan ya Teh ya. Jadi saya mendirikan Bandung Archery Club and School itu tahun 2012. Oh. 2012, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Nah saya sudah untuk urusan sehari-hari di klub, kelas, pelatih dan lain-lain, alhamdulillah sudah ada teman-teman yang bisa handle ya. Jadi saya tinggal santai-santainya sekarang. Mengerjakan yang lain-lainnya ya Coach yang ya. lain. Benar-benar. Dan memang salah satu mimpi saya begitu. Jadi saya ingin kalau salah satu halnya sudah settle, maka saya harus ngebuka lagi ruang-ruang lain lah. Siapa tahu bisa bermanfaat lagi. Nanti kalau Terus itu sudah settle, kita development lagi. Ya. Sekarang juga saya jadi kesana kemari ini. Gitu. Kemana aja itu? Kalau dalam 2023 ini saya rutin ada kegiatan di Bogor, Ya. kegiatan di Malang. Kemudian rutin juga memberikan beberapa coaching klinik, pelatihan-pelatihan sampai ke private gitu. Masya Allah, penuh ya jadwal ternyata ya. Kesibukannya tidak hanya di Pemprov Jabar aja ternyata, dan memang setiap hari terisi dengan hal-hal yang berbau panahan ya. Termasuk Kamis malam ya Coach ya. Ya, Kamis malam juga kita rutin bikin question and answer ya, yang disponsori oleh Gazi Archery Store. Kebetulan saya juga sekarang terlibat di Gazi ini. Jadi salah satu kegiatan atau komitmen kita itu untuk memasyarakatkan panahan, mengedukasi terutama. Itu tiap Kamis malam ada free question and answer. Para atlet juga banyak yang kadang-kadang ada ganjel nih di hati nih, pengen nanya ke siapa ya gitu. Jadi itulah momennya di Kamis malam itu ya. Nanti buka-buka IG ya, IG-nya Gazi, ketemu pasti. Oke. Jadi kesibukan seharian memang lumayan padat ya Coach ternyata ya. Alhamdulillah padat. Ya sebetulnya malah ada beberapa PR yang belum sempat diselesaikan. Saya juga kan membentuk atau menghimpun Execute Learning Center. Nah itu banyak tuh pelatih-pelatih juga berhimpun di situ. Itu sebetulnya awalnya waktu pandemi pelatihan-pelatihan bisa offline. Nah, jadi akhirnya kita mikir nih, saya sama rekan saya Coach Cahyo, gimana nih, banyak yang kontak, banyak yang itu, tapi juga kita terkendala kan dengan tidak boleh berkerumun udah bikin webinar lah, dan waktu itu kan musimnya musim webinar ya. Iya betul.
Bikin waktu 2020 itu full, setiap bulan kita bikin seri webinar, materi-materinya. Sampai akhir 2021 itu saya akhirnya mengumpulkan tanya jawabnya jadi bikin buku. Nah, dari Execute Learning Center. Nah, sekarang ini lagi ngerjain buku kedua. Cuman itu karena kemudian banyak kegiatan terpending. Terus buku yang pertama ini sudah launching? Udah lama. Ketinggalan berita ini. Judulnya 100 tanya jawab seputar dunia panahan. Itu bisa didapatkan di mana? Di Tokopedia ada banyak. Kemudian distributor resminya bisa saya, distributor resminya di Gazi Archery ya. Untuk yang memang banyak waktu luang untuk bersantai dan baca buku, why not? Ini satu terobosan bagus ya sebenarnya ya, bisa untuk menambah wawasan kita. Dari buku-buku tersebut, dari kandungan-kandungan dalam buku tersebut, misalnya ingin lebih detail, bisa dong nanya langsung ya, Coach ya? Ya, salah satunya kenapa dari bangun sampai tidur gitu karena panahan. Nanya banyak. Saya juga lihat di grup WA itu yang soal question and answer itu ada aja yang nanyakan detail-detail panahan kan, dari mulai vanes lah, dari mulai string lah dan lain-lain ya. Ya itu Coach selalu jawab ya, alhamdulillah. Sangat membantu sekali loh Coach, alhamdulillah. Oke, bisa dilanjutkan seperti itu berarti ya. Oke Coach, tadi kan saya lihat dengan jadwal kesibukan kegiatan Coach yang dari bangun pagi sampai mau tidur tuh panahan terus gitu kan. Itu menjaga stamina gimana Coach? Apakah pakai vitamin ataukah makan makanan yang diatur dan lain? Iya Teh Susan, saya sebetulnya baru berusaha disiplin ya di akhir-akhir ini. Berusaha disiplin nih. Yang akhirnya yang saya utamakan yang pertama makanan dan istirahat. Itu dulu deh, makanan sama istirahat. Kemudian kalau ada waktu saya selalu usahakan jogging. Nah, karena kalau untuk latihan panahan sebetulnya cukup sering juga karena ketemu ngasih contoh. Jadi untuk menggerakkan upper body lumayan lah sering. Kondisi terjaga ya. Tinggal yaitu untuk kardiovaskularnya, untuk stamina, saya selalu sebetulnya minimal disempet-sempetin lah lari, sama itu yang utama sih istirahat sama makan. Sama makan ya. Ngomong-ngomong soal lari Coach, karena kan boleh dibilang lari itu adalah ibunya semua olahraga ya. Nah tapi kalau beberapa contoh kasus adalah mereka yang punya keluhan aritmia. Itu kan tidak bisa terlalu lelah ya, kayak lari, terus kemudian high impact kayak apa dan sebagainya. Itu solusi apa untuk menambah stamina endurance? Ya, sebetulnya gini Teh, kan high impact itu atau kelelahan biasanya ditandai denyut nadi ya, detak jantung, denyut nadi, kemudian pernafasan, ngos-ngosan ya memang betul. Nah maka sebetulnya banyak mungkin teman-teman sering baca ya di artikel-artikel jogging itu kecil tapi lama. Jadi batasnya jangan sampai terengah. Udah gitu buat kita yang awam lah ya. Ketika mulai agak terengah turunin speednya, itunya turunin. Jadi tapi nggak berhenti, dia tetap berhenti. Kalau lelah banget jalan. Jalan, nggak ada masalah. Nanti bertahap pelan-pelan naik. Itu pasti kok badan kita akan beradaptasi. Jangan dimanja ya berarti. Jangan dimanja. Kadang-kadang untuk mulai aja begitu effort gitu kan. Karena saya ngerasain sendiri gini, waktu awal berolahraga lah ya. Contohnya lari itu pertama itu mungkin cuma 15 menit ya. Tapi dalam berapa minggu lah ya, enggak 3 atau 4 minggu itu bisa naik terus selama kita rutin ya. Harus dipaksa memang ya. Kalau enggak kita nggak akan pernah maju nantinya. Betul sekali. Ngomong soal olahraga Coach, selain panahan ada olahraga lain yang Coach kuasai? Ya ternyata saya tuh senang olahraga. Kelihatan. Jadi sebelum panahan saya ini juga pelatih Aikido. Wow. Makanya mungkin beberapa orang nyebut saya sensei. Sebetulnya awalnya dari situ. Aikido dari mana tuh? Dari Jepang. Oh, makanya namanya sensei ya. Iya.
Itu lumayan cukup lama juga, bertahun-tahun tuh. Kemudian ada panahan, saya aktif di panahan. Nah sekarang juga saya sedang menekuni, juga bantu teman-teman ngembangin lempar pisau. Wih, ngeri. Sekarang Jogja lagi banyak loh itu komunitasnya. Iya. Pisau, kapak kan? Iya, lempar pisau dan kapak. Itu tertarik sama lempar pisau awal-awalnya gimana, Coach? Ya karena mungkin olahraga akurasi ya. Iya. Jadi nyambung, dan ternyata ketika saya ketemu dengan teman-teman, biasanya gitu, dia senang lempar pisau, lebih mudah dilaksanakan kalau lempar pisau. Jarak, nggak perlu ruangan terlalu besar, juga pisaunya satu pisau itu asal nggak hilang ya. Betul. Bisa bertahun-tahun gitu. Kayaknya beberapa bulan lalu, awal-awal 2023 kalau nggak salah ya, pernah ada pertandingan besar yang lempar pisau dan kapak itu di Solo ya? Iya, betul. Solo ya kalau nggak salah ya? Pernah itu. Bahkan dari Kalimantan pun sampai datang loh ya, itu. Solo, Jogja Masya juga. Allah. Nah ini nanti 17 Desember ini ada kejuaraan nasional juga di Bandung. Lempar pisau? Lempar pisau. Ngeri. Itu biasa jarak berapa tuh? Jadi melenceng dari panahan ini. Jarak berapa Coach? Itu kalau kan ada beberapa peraturan lomba ya. Iya. Nah yang nanti itu jaraknya cuma 3 meter, 5 meter, 7 meter. Oh, memang jarak dekat ya. Jadi ya nggak perlu terlalu banyak ruangan. Iya ya, benar ya, nggak terlalu. Untuk latihan lebih nyaman sebenarnya. Jadi nyambung lah. Yuk balik panahan lagi. Nah ini Coach kan sebagai seorang atlet ya, sampai saya lihat dari 2020 itu masih podium ya. Masya Allah. Iya. 2020 podium ya. Saya lupa eventnya apa. Itu ada rencana untuk balik ke shooting lane, tanding one day lah gitu, mengenang masa lalu Coach. Nah dengan kesibukan saya yang cukup padat, ada porsi sebagai atlet yang baik, kayaknya nggak bisa deh saya. Iya. Tapi for fun boleh lah mungkin. Iya. Kalau sekali-kali nantangin atlet lagi serius, ayo aduan, masih bisa lah. 1-2 rambahan. Bukan 2 sesi ya Coach ya? Iya, jauh. Artinya juga satu, secara fisik memang untuk jadi atlet yang performnya bagus itu bukan main-main ya, bukan atlet Sabtu Minggu gitu. Aduh. Oh iya, ada Sabtu Minggu benar. Bukan atlet Sabtu Minggu. Nah, kenapa? Ya saya dulu awalnya hobi loh. Hobi ini cuman ini, ternyata ada kebutuhan, lama-lama serius. Dan ternyata bahkan nomor ya ini salah satunya yang kemarin kegiatan di Klaten itu kan panahan tradisional pun sekarang sudah lebih fokus untuk meningkatkan keterampilannya. Ada lomba-lomba di luar negeri gitu, mulai dibidik itu di program latihannya seperti apa. Nah artinya ketika kita menekuni serius, sudah nggak bisa setengah-setengah gitu. Nyemplung sekalian gitu ya. Sekalian, jadi jam latihan, tentunya dedikasinya, disiplinnya. Coach, ada selentingan kabar bahwa Coach Teguh ini pernah terlibat di pembuatan Trigas Sri Kandi ya. Ya gimana suka dukanya Coach? Wah luar biasa itu. 2015 itu syuting pertamanya itu hari kedua Idul Fitri. Iya, hari kedua Idul Fitri. Nggak makan opor dong Coach? Wah, jangan makan opor. Udah selesai sholat Id, saya berangkat itu di tol itu udah macet luar biasa. Allah. Tapi itu jadi saya terlibat di produksi itu sebagai salah satu bagian dari properti. Oke. Karena dibutuhkan waktu itu sekitar 40 set busur. Wow, kok banyak sekali tuh? Kan ada figuran-figuran. Oh iya nih, betul ya. Figuran, betul. Nah jadi 40 set busur, nah terutama untuk pemeran-pemeran utama, busurnya itu harus identik dengan yang digunakan oleh tahun 88. The Living Legend ya. Masya Allah. Itu lumayan pencariannya cukup. Itu Coach, mereka pakai merek apa? Bukan merek maksudnya, tapi mereka pakai YLF kan? Ya, pakai recurve. Cuma recurve yang mungkin teman-teman dulu pernah tahu ada yang namanya mereknya Yamaha ya. Oh ya? Ya, ada itu merek Yamaha. Kemudian yang Hoyt gold medalist
yang jadul banget. Yang tanpa bolongan. Ya. Itu model limbs pocketnya juga beda lah dengan yang sekarang. Nah itu khusus untuk pemeran-pemeran utama pakai itu. Nah sebetulnya juga saya juga heran kenapa kok tiba-tiba ke saya gitu. Nah ternyata memang alhamdulillah karena Bandung Archery Club itu. Jadi yang ketika searching ngarahnya ke situ dan kebetulan bagian propertinya orang Bandung. Tapi so far sejauh ini maksudnya kenangan tentang persiapan terlibatnya di Liga 3 Sri Kandi itu tidak ada kendala yang sangat berarti gimana selain hari kedua Fitri itu ya? Iya, ya saya ya baru tahu lah ya, oh ternyata memproduksi film itu begini ya. Gitu ya, jadwal, kemudian kan ya saya sebagai bagian properti yang jadi kendalanya Aero hilang. Syutingnya di Cibubur. Ya di settingnya seperti lapangan Olimpiade waktu itu kan. Nah ketika ada syuting gerakan mulailah misalnya 2 bel tetet, kemudian kan semua figuran nembak. Masuk semua. Nembak. Kan begitu 1 take, 2 take selesai itu kan aeronya ada yang nyampe, ada yang enggak, ada yang bablas. Ada yang bablas karena figurannya memang bukan pemanah. Bukan pemanah ya. Kenapa nggak pakai pemanah, Coach? Padahal kan lebih safe ya. Yang pertama kan ceritanya itu Olimpiade dari berbagai negara. Jadi yang diambil dari figuran itu ini dari sekolah internasional. Yang ada wajah bule-bulenya, wajah Jepang, wajah Korea betul. Oh iya, tapi resikonya itu ya, jadi aero kemana? Terus ngajarin ya minimal dia harus agak bagus kan. Gesturnya ya. Nah itu ngajarinnya ke orang Prancis, ke orang Korea, ke orang Jepang. Gimana? Bahasa Tarzan. Pakai bahasa tubuh ya Coach ya. Coach ini baru memiliki sertifikasi NLP profesional ya. Ini suatu hal yang memang saya baru dengar jujur. Ya apa itu Coach? NLP itu Neuro Linguistic Program. Jadi dia mempelajari sistem bahasa otak kita. Gitu. Kalau mungkin kita sudah biasa ya bahasa pemrograman komputer itu kan bahasa binary kan 0101. Nah ternyata otak kita juga punya pola bahasa atau pola komunikasi. Nah itu dengan tahu bahasa itu kita bisa mendorong perilaku yang baik, mendorong cara berpikir yang baik. Masya Allah. Lebih pada coachingnya itu berbincang sebetulnya. Dua arah kita memahami lawan bicara, arahnya kemana dan lain-lain. Menggali dengan pertanyaan-pertanyaan sampai sebetulnya intinya dari NLP itu subjek itu akhirnya mentraining dirinya sendiri. Dia menanyakan sendiri kemudian menggali jawabannya dari dalam diri. Kita cuman memfasilitasi aja. Akhirnya dia memahami pola pikirnya sendiri dan memahami tubuhnya sendiri akhirnya. Luar biasa. Saya baru dengar ini. Keren nih. Dan itu sekarang berkembang menjadi NLP Sport. Nah, jadi di kegiatan olahraga dipakai juga. Di samping itu juga ada yang namanya Hypnosport. Bukan hypnobirthing aja ya berarti ya. Jadi saya juga ngambil saya punya sertifikat hipnoterapis. Cuman ingin mendalaminya untuk kebutuhan olahraga. Masya Allah. Karena kenapa saya pikir gini, Teh Susan, metode latihan teknik sudah banyak kita banyak sekali pelatih yang sudah mumpuni ya di Indonesia. Kemudian latihan fisik. Banyak aplikasinya banyak dan lain-lainnya banyak. Nggak kurang-kurang dah pokoknya gitu. Nah masalah mental ini kan yang belum tergali. Itu benar-benar penting banget itu ya viewers ya. Ya maka saya coba mendalami itu supaya bisa mengisi kekosongan. Ya, benar dilancarkan dan bisa membantu teman-teman yang memang punya masalah dengan mental ini. Kadang-kadang gini Coach, lucu. Kita berangkat dari klub ketika mau bertanding itu dengan sebuah keyakinan bahwa aku bisa, ya kan? Ketika nyampe samping kiri kanan juara dunia, langsung gitu kan? Ini yang mesti diatasi caranya paling tidak untuk bahwa saat itu meyakinkan diri sendiri bahwa
mereka bisa, aku bisa, gitu loh. Yeah. Tapi itu sulit loh coach, di Yeah. syuting lain gitu loh. Yeah. Nah itu dipelajari itu. Itulah bermanfaatnya itu ya berarti itu. ya. Mudah-mudahan bisa segera launching ya coach ya. Saya menanti. Coach, sekarang kan banyak ya atlet-atlet yang memang sudah di atas usia produktif, terutama di Berbo, Kompon, ya kan. Nah, berhubungan dengan mood, kemudian semangat berlatih dan lain-lain. Mood swing itu kan ternyata tidak hanya dialami oleh mereka yang sedang hamil. Mood swing juga ada di olahraga. Itu mengatasi itu bagaimana coach? Kadang-kadang dari rumah tuh udah semangat latihan, nyampe di jalan ada yang nyebrang sembarangan, bete gitu kan. Nyampe lapangan udah manyun aja udah. Gimana coach? Nah, kembali kita bicara tentang NLP ya. Iya, akhirnya ke sana lagi. Jadi dikenal ada yang namanya state. State itu sebuah kondisi. Nah, kondisi ini teman-teman boleh mengartikannya mood, boleh mengartikan suasana hati ya. Cuman intinya state itu kemudian akan mendorong kita mengambil perilaku seperti apa. Nah, seperti tadi state itu misalnya ngelihat orang nyebrang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita ya. Jadi ada rangsangan visual masuk, dikolaborasikan dengan value yang kita punya, prinsip-prinsip yang kita punya, menghasilkan sebuah kesimpulan. Itu namanya state. Gitu. Nah, state ini kalau kita sadari, kemudian kita bisa memilih aksi apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya ada mencak-mencak. Ya, aksinya mencak-mencak. Aksinya misalnya diam saja. Aksinya cuma dipendem. Nah, itu salah satu bentuk dampak dari state itu. Jadi kayak teman-teman yang punya pikiran gini, nunggu sebentar lagi deh. Sebetulnya nggak ada yang ditunggu. Misalnya 5 menit lagi deh. Itu sebetulnya dia kan pingin dapat state yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan ya. Tapi state itu kadang datang kadang enggak. Nah, maka kalau dalam khususnya atlet ya, jangan kita jadi hambanya state. Tapi state itu harus jadi hambanya kita. Kita yang mengontrol. Jangan kita tadi mood swing kan. Kalau moodnya gini dia ngikutin gini, moodnya gini dia ngikutin gini. Tapi jadikan saya perlu mood semangat. Langsung sih jadi gitu semangat, jadi gitu. semangat. Saya perlu mood pantang menyerah gitu. Saya perlu state semangat gitu. Jadi kita yang mengatur ya. Makanya ada yang bilang kebahagiaan kalau bukan kita yang ngejar mau siapa lagi. Nah, itu sebetulnya kita sudah mempelajari NLP secara tidak langsung. Kita tidak sadar sebenarnya kita udah pelajari itu ya. Cuman kita belum tahu ilmunya gitu ya. Ditunggulah dari coachnya nanti. Oke coach, kita udah hampir sampai di ujung obrolan. Kira-kira motivasi yang bisa coach berikan untuk para atlet-atlet yang sekarang masih berlatih dengan penuh semangat, cuma kadang-kadang ada kendala ini itu, sekolah lah, orang tua lah, kondisi dan lain-lain. Mungkin yang paling mendasar, panahan itu maknanya apa sih? Untuk masing-masing. Semakin kita tahu maknanya, semakin kita terdorong untuk terus berlanjut apapun kendalanya. Jadi kita balik lagi ke niat awal seperti apa? Ya, niat awal seperti apa, simpan di tujuan kita. Kalau tujuannya spesifik, teman-teman pasti mengejar. Karena mengerti betul apa yang dijalani, apa yang dicari, apa yang ingin dicapai. Kalau kita latihan, ya latihan aja, nanti suatu saat kamu akan baik. Kayaknya kurang cukup gitu. Harus ada goal yang kita cari. Goalsnya. Dan itu harus kelihatan depan muka gitu kan. Kenapa? Karena kan memanah itu biasa kita menghadapi target kan. Betul. Target phase itu kenapa nggak dalam hidup kita juga diaplikasikan. Kita tiap hari, tiap nembak 100 tembakan itu kita mengejar target. Betul. Maka dalam hidup kita juga tentukan goal kita ya. Tentukan goal. Luar biasa. Oke, berarti coach of life-nya juga tentukan goal kita. Betul. Oke, baik deh coach. Terima kasih banyak untuk waktunya dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini di lapangan PWG di Menayu, Yogyakarta bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk para viewers. Dan coach, terima kasih sudah bersedia saya culik ya untuk ngobrol-ngobrol di podcast untuk MAD. Dan sehat-sehat selalu ya coach ya.
Salam Amin. untuk keluarga. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apapun yang sedang coach lakukan saat ini bisa bermanfaat semuanya. Amin. Terima kasih. Sami-sami coach. Baik, thank you for watching dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.